Jumlah tenaga kerja di Amerika Serikat meningkat pada Januari, kenaikan terbesar dalam lebih dari setahun, dan tingkat pengangguran secara tak terduga turun. Hal ini menunjukkan bahwa pasar tenaga kerja terus stabil pada awal tahun 2026. Ya, pemirsa, lapangan kerja Amerika Serikat meningkat pada Januari 2026 dan tingkat pengangguran terpantau turun menjadi 4,3%. Menurut data Biro Statistik Tenaga Kerja, lapangan kerja bertambah sekitar 130.000 dan merupakan kenaikan terbesar dalam lebih dari satu tahun. Jumlah tenaga kerja di Amerika Serikat meningkat pada Januari, kenaikan terbesar dalam lebih dari setahun, dan tingkat pengangguran secara tak terduga turun. Hal ini menunjukkan bahwa pasar tenaga kerja terus stabil pada awal tahun 2026. Pemberi kerja menambah 130.000 lapangan kerja bulan lalu dan tingkat pengangguran turun menjadi 4,3% menurut data Biro Statistik Tenaga Kerja yang dirilis pada Rabu. Hal ini menyusul revisi data tahun sebelumnya yang menunjukkan perlambatan signifikan dalam penciptaan lapangan kerja. Sebagian dari peningkatan jumlah pekerja yang lebih baik dari perkiraan disebabkan oleh industri yang sensitif terhadap musim seperti pengecer dan perusahaan pengiriman yang mempekerjakan lebih sedikit pekerja musiman daripada biasanya. Januari biasanya merupakan bulan terbesar untuk PHK terkait liburan. Mengingat rendahnya perekrutan musiman, PHK mungkin lebih sedikit sehingga meningkatkan jumlah pekerja. Penambahan lapangan kerja rata-rata hanya 15.000 per bulan tahun lalu, turun dari angka awal yang dilaporkan sebesar 49.000. Laporan tersebut menunjukkan bahwa pasar tenaga kerja mulai stabil setelah setahun, ditandai dengan meningkatnya pengangguran dan minimnya penciptaan lapangan kerja. Meski para ekonom secara luas memperkirakan pasar tenaga kerja akan tetap lesu pada 2026, kejelasan lebih lanjut mengenai dampak kebijakan ekonomi Presiden Donald Trump dan biaya pinjaman yang lebih rendah dapat mendorong beberapa pemberi kerja meningkatkan jumlah karyawan. Berbagai sumber IDX Channel. Kembali di Marketplace pemirsa, dalam pertemuan lanjutan dengan MSCI pada Selasa 11 Februari 2026, Bursa Efek Indonesia mengajukan 1 poin tambahan kepada MSCI, yakni rencana penerbitan Shareholders Concentration List. Ya, manajemen Bursa Efek Indonesia menegaskan langkah tersebut sekaligus menunjukkan komitmen bursa untuk memperkuat transparansi dan integritas pasar modal nasional. Bursa Efek Indonesia kembali menggelar pertemuan lanjutan dengan MSCI pada Selasa 11 Februari 2026 sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas dan transparansi pasar modal Indonesia. Pejabat sementara Direktur Utama Bursa Efek Indonesia, Jeffrey Hendrik, menyampaikan bahwa dalam pertemuan tersebut Bursa Efek Indonesia mengajukan 1 poin tambahan kepada MSCI melengkapi 3 proposal yang sebelumnya telah disampaikan pada pertemuan 2 Februari 2026. Poin tambahan yang diajukan BEI adalah rencana penerbitan Shareholders Concentration List, yakni daftar saham yang terindikasi memiliki kepemilikan pemegang saham yang terkonsentrasi. Jeffrey menegaskan, langkah tersebut sekaligus menunjukkan komitmen Bursa Efek Indonesia untuk memperkuat transparansi dan integritas pasar modal nasional dengan mengadopsi praktik terbaik dari bursa global. Adapun BEI sebelumnya telah mengajukan proposal dengan 3 poin utama, yakni pertama penyempurnaan klasifikasi investor di Kustodian Sentral Efek Indonesia dari 9 kategori menjadi 28 subkategori investor. Poin kedua, perluasan keterbukaan informasi terkait kepemilikan saham. Dan poin ketiga terkait dengan peningkatan ketentuan minimum free float untuk mempertahankan status sebagai perusahaan tercatat. Ketentuan ini akan dinaikkan secara bertahap dari saat ini sebesar 7,5% menjadi 15%. Bursa Efek Indonesia berharap langkah-langkah tersebut dapat memperkuat transparansi, meningkatkan integritas pasar, serta mendorong kepercayaan investor terhadap pasar modal Indonesia. Berbagai sumber IDX Channel. Ya, PT Bank BTPN Syariah Tbk mencatatkan kinerja positif sepanjang 2025 di mana kualitas pembiayaan menjadi penopang utama pertumbuhan laba. Ya, di sepanjang 2025, perseroan mencatat laba bersih 1,2 triliun rupiah, tumbuh 13% secara tahunan. Adapun penyaluran pembiayaan mencapai 10,35 triliun rupiah, rasio keuangan bank tetap kuat dengan return on asset 7,2% dan capital adequacy ratio 57,7%.
Perseroan menyatakan capaian di tahun lalu tidak lepas dari peran seluruh elemen dalam memberdayakan masyarakat. Perseroan menegaskan komitmen menghadirkan layanan berkelanjutan bagi masyarakat melalui model bisnis pendampingan. Pendekatan tersebut dinilai paling tepat dalam memberdayakan segmen ultramikro, di mana perseroan tidak hanya mendampingi dalam memberikan akses keuangan, tapi juga memberikan akses pengetahuan untuk meningkatkan kapasitas hidup nasabah. Ya, sementara itu MSCI kembali mengumumkan hasil tinjauan berkala indeks untuk periode Februari 2026. Dalam rebalancing terbaru MSCI menurunkan saham INDF ke MSCI Small Cap Indexes. Sedangkan saham ACES dan Clio dikeluarkan dari daftar MSCI Small Caps Indexes. MSCI kembali mengumumkan hasil tinjauan berkala indeks untuk periode Februari 2026. Dalam rebalancing MSCI terbaru ini, sejumlah saham Indonesia mengalami perubahan signifikan, mulai dari penurunan kategori hingga dikeluarkan dari indeks. Perubahan ini menjadi perhatian penting bagi pelaku pasar, terutama investor yang aktif mengikuti arus dana global dalam investasi saham. Dalam review terbaru, MSCI menurunkan saham PT Indofood Sukses Makmur Tbk dari daftar MSCI Global Standard Indexes ke MSCI Small Caps Indexes. Kemudian PT Aspirasi Hidup Indonesia Tbk dan PT Sariguna Prima Tirta Tbk dikeluarkan dari daftar MSCI Small Caps Indexes. Sementara itu tidak ada perubahan pada daftar MSCI Micro Cap Indexes untuk saham-saham Indonesia. Adapun perubahan indeks dari hasil review MSCI Februari akan berlaku setelah penutupan perdagangan 27 Februari 2026 dengan tanggal efektif 2 Maret 2026. Usai pengumuman MSCI, terpantau saham INDF terkoreksi 2,17% ke level 6.750 di perdagangan sesi pertama Rabu. Sehari sebelumnya, saham INDF mencatat net sell asing sebesar 9,9 miliar rupiah. Selanjutnya, saham terkoreksi 0,49% ke level 404 rupiah, sementara saham Clio terpantau stagnan di level 394 rupiah. MSCI juga mengkonfirmasi bahwa tinjauan indeks selanjutnya akan dilakukan pada periode Mei 2026 dengan tanggal pengumuman pada 12 Mei 2026 dan tanggal efektif penetapan indeks pada 1 Juni 2026. Penyesuaian ini terjadi di tengah meningkatnya kehati-hatian MSCI terhadap pasar saham Indonesia, khususnya terkait kualitas data free float dan aspek kelayakan investasi. MSCI juga menyampaikan bahwa apabila hingga Mei 2026 tidak terdapat perbaikan yang memadai, maka status akses pasar Indonesia akan kembali dievaluasi. Evaluasi tersebut dapat mencakup peninjauan bobot Indonesia dalam indeks emerging markets, bahkan potensi perubahan klasifikasi pasar. Adapun sebelumnya pada akhir Januari 2026, MSCI telah mengumumkan pembekuan sementara sejumlah perubahan indeks yang melibatkan saham-saham Indonesia seiring evaluasi terhadap metodologi perhitungan porsi saham publik. Berbagai sumber IDX Channel.